لا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Pohon zakum merupakan salah satu gambaran paling mengerikan yang dijelaskan di dalam Al-Quran tentang keadaan di dalam neraka. Pohon ini disebutkan sebagai makanan bagi penghuni neraka yang penuh siksa. Dalam pandangan para ulama dan ilmuwan muslim, pembahasan mengenai pohon zakum tidak hanya berhenti pada penggambaran simbolik, melainkan juga dikaji dari segi hakikat, tafsir, dan makna mendalam yang terkandung di balik penyebutannya. Al-Quran menyebutkan bahwa pohon zakum tumbuh dari dasar neraka Jahim, yang buahnya menyerupai kepala setan. Ayat ini menegaskan bahwa makanan yang diberikan kepada penghuni neraka bukanlah sesuatu yang menenangkan, melainkan makanan yang menambah penderitaan dan rasa sakit. Dari sini, para mufasir menekankan bahwa keberadaan pohon ini menunjukkan betapa dahsyatnya azab Allah bagi orang-orang yang durhaka. Sebagian mufasir klasik seperti Ibnu Katsir menjelaskan bahwa pohon zakum benar-benar ada secara nyata, bukan sekadar kiasan atau simbolis. Pohon itu diciptakan Allah sebagai salah satu bentuk azab bagi para penghuni neraka. Ibnu Katsir menafsirkan ayat dalam surat Asy-Syaffat bahwa pohon itu tumbuh dari dasar neraka dan buahnya menyerupai kepala setan, yang berarti pohon ini mempunyai rupa yang sangat buruk, menjijikkan, dan menimbulkan rasa takut. Rasa pahit dan panas buah itu akan menghancurkan isi perut para penghuninya ketika mereka terpaksa memakannya. Dari sisi ini, sebagian besar ulama bersepakat bahwa pohon zakum adalah bagian dari hakikat kehidupan akhirat yang tidak bisa diukur dengan logika dunia semata. Al-Qurtubi dalam tafsirnya menguatkan pendapat bahwa pohon zakum benar-benar wujud nyata, bukan hanya gambaran metaforis. Ia menolak anggapan yang mengatakan bahwa zakum hanyalah simbol kejahatan dan dosa. Menurutnya, Allah telah menegaskan bahwa pohon ini tumbuh di dasar neraka dan menjadi makanan penghuni neraka. Jika Allah menghendaki sesuatu, meskipun mustahil menurut logika manusia, maka hal itu akan menjadi mungkin. Karena itu, pohon yang biasanya membutuhkan air dan cahaya untuk hidup bisa saja tumbuh di dalam api neraka. Sebab hukum yang berlaku di alam akhirat berbeda dengan hukum yang berlaku di dunia. Namun, ada juga ulama yang mencoba menjelaskan pohon zakum dengan pendekatan bahasa dan simbol. Sebagian ahli bahasa Arab berpendapat bahwa kata zakum digunakan orang Arab untuk menyebut makanan yang buruk. Maka, penyebutan pohon zakum dalam Al-Quran menjadi isyarat tentang makanan yang sangat menjijikkan dan menyiksa. Akan tetapi, pendapat ini tidak menafikan keberadaan pohon itu secara nyata, hanya saja menyoroti sisi bahasa dan perumpamaan. Ilmuwan muslim dari kalangan ahli kalam seperti Al-Ghazali memandang bahwa segala hal yang berhubungan dengan akhirat, termasuk pohon zakum, harus diterima sebagaimana adanya tanpa membandingkan dengan ukuran dunia. Menurutnya, kehidupan akhirat memiliki hukum tersendiri yang berbeda dari dunia. Karena itu, tidak perlu ada keraguan apakah mungkin sebuah pohon tumbuh di neraka. Allah yang menciptakan api juga berkuasa menciptakan sesuatu yang bisa tumbuh di dalamnya. Pandangan ini sejalan dengan prinsip dasar dalam teologi Islam, bahwa perkara gaib harus diimani, sebagaimana diberitakan oleh Al-Quran dan hadis, tanpa banyak mempertentangkan dengan akal semata. Ulama tafsir modern juga berusaha memberikan pandangan lebih luas. Beberapa dari mereka menekankan bahwa pohon zakum bukan hanya peringatan tentang makanan neraka, tetapi juga menjadi gambaran tentang akibat perbuatan dosa di dunia. Dalam kehidupan ini, manusia yang senang berbuat maksiat seakan menanam pohon zakum dalam dirinya, yang kelak akan berbuah di akhirat. Artinya, setiap perbuatan buruk akan berujung pada azab, dan salah satu bentuknya adalah dipaksa memakan buah yang busuk dan membakar isi perut. Dari perspektif ini, pohon zakum bukan sekadar objek di neraka.
melainkan simbol akibat perbuatan manusia yang buruk. Para ilmuwan Muslim juga menekankan bahwa penyebutan pohon zakum memiliki nilai pendidikan moral dan spiritual. Dengan adanya gambaran mengerikan ini, manusia diingatkan agar tidak terjerumus dalam dosa dan maksiat. Rasa takut yang ditimbulkan oleh bayangan tentang makanan yang sangat menjijikkan dan menyakitkan ini seharusnya membuat manusia menjauhi larangan Allah dan berlomba melakukan kebaikan. Dalam literatur hadis, dijelaskan bahwa ketika Rasulullah membacakan ayat tentang pohon zakum, orang-orang kafir Quraisy menertawakan dan mengejek. Mereka berkata, bagaimana mungkin ada pohon yang tumbuh di dalam neraka yang penuh api? Mereka bahkan menjadikan hal ini sebagai bahan olok-olok. Namun Allah menegaskan bahwa keberadaan pohon tersebut adalah hakikat yang pasti, dan orang-orang kafir akan memakannya, walau mereka tidak menginginkannya. Sikap kaum kafir Quraisy yang mengejek itu justru menjadi bukti kelemahan akal manusia ketika berusaha mengukur perkara gaib dengan logika duniawi. Selain itu, ulama sufi juga memandang pohon zakum dari sisi makna batin. Bagi sebagian mereka, pohon ini menggambarkan akar dari sifat-sifat buruk manusia. Kesombongan, kedengkian, syirik, dan kemaksiatan yang terus dipelihara akan tumbuh menjadi pohon zakum dalam diri. Buahnya adalah penderitaan batin di dunia dan azab yang nyata di akhirat. Tafsir batin ini tidak menolak keberadaan pohon zakum secara nyata, tetapi lebih menekankan bahwa kehidupan spiritual manusia bisa mencicipi zakum sejak di dunia jika ia hidup dalam dosa. Kajian tentang pohon zakum juga memperlihatkan bahwa para ilmuwan Muslim senantiasa berusaha menjaga keseimbangan antara iman kepada perkara gaib dengan usaha memahami hikmah yang tersirat. Mereka menerima bahwa zakum benar-benar ada, namun juga menjadikannya sebagai pelajaran tentang betapa buruknya akibat dosa. Oleh karena itu, setiap kali pohon ini disebutkan dalam tafsir dan literatur Islam, tujuannya bukan hanya menggambarkan neraka, melainkan untuk memperingatkan manusia agar tidak mengundang murka Allah. Dari semua pandangan yang ada, terlihat jelas bahwa pohon zakum adalah bagian dari realitas akhirat yang tidak mungkin dipahami sepenuhnya oleh akal manusia. Akan tetapi, ia memberikan gambaran yang cukup untuk membuat orang beriman takut dan berhati-hati. Para ulama sepakat bahwa keimanan kepada hal yang gaib, termasuk pohon ini, adalah bagian dari iman yang hakiki. Dengan memahami dan merenungkan ayat-ayat tentang pohon zakum, seorang muslim seharusnya semakin terdorong untuk meninggalkan dosa, memperbanyak amal syalih, dan menjaga dirinya dari segala hal yang dapat mengantarkannya ke neraka. Ketika membicarakan pohon zakum, para ilmuwan Muslim juga menaruh perhatian pada aspek psikologis yang ditimbulkan oleh gambaran pohon tersebut. Menurut mereka, penyebutan pohon zakum bukan semata-mata untuk menggambarkan penderitaan fisik yang dialami penghuni neraka, tetapi juga untuk menimbulkan rasa gentar yang mendalam dalam hati manusia. Rasa jijik, ngeri, dan takut yang muncul ketika seseorang membayangkan buah zakum sebenarnya menjadi bagian dari pendidikan kejiwaan yang diberikan oleh Al-Quran. Dalam pandangan para ulama, efek psikologis ini jauh lebih besar daripada sekadar ancaman fisik, karena hati yang takut akan lebih mudah terdorong untuk menjauhi dosa. Sebagian mufasir menyinggung hubungan antara pohon zakum dan kondisi perut para penghuni neraka. Al-Quran menyebutkan bahwa mereka terpaksa memakannya, lalu meminum air panas yang mendidih untuk mendorong makanan itu agar turun. Keadaan ini menunjukkan siklus penderitaan yang tiada henti, sebab makanan itu tidak memberikan gizi, melainkan justru menambah sakit. Para ilmuwan Muslim mengaitkan hal ini dengan sunnatullah yang berlaku di akhirat, di mana sesuatu yang seharusnya menjadi nikmat seperti makanan dan minuman, berubah menjadi penyebab penderitaan. Dengan demikian, zakum berfungsi sebagai antitesis dari buah surga yang penuh kenikmatan. Dalam khazanah filsafat Islam, sebagian pemikir seperti Fakhruddin Ar-Razi menghubungkan keberadaan pohon zakum dengan konsep keadilan Tuhan. Ia menjelaskan bahwa keadilan Allah menuntut adanya balasan setimpal bagi setiap perbuatan. Jika orang beriman memperoleh buah surga yang lezat, maka orang durhaka pun mendapat buah neraka yang busuk dan membakar. Menurutnya, hukum balasan ini bukan sekadar hukuman, tetapi juga perwujudan kesempurnaan keadilan ilahi. Maka pohon zakum harus dipandang bukan hanya sebagai simbol azab, tetapi juga sebagai tanda kesempurnaan keadilan Allah. Selain itu, sejumlah ulama mengaitkan pohon zakum dengan kisah-kisah simbolik yang berkembang di masyarakat Arab pra-Islam. Sebagian orang Arab jahiliyah mengenal istilah zakum sebagai sejenis makanan yang tercampur dengan minyak
atau kurma yang rasanya pahit. Namun, Al-Quran mengambil istilah ini lalu menggunakannya untuk menyebut pohon neraka yang jauh lebih mengerikan. Hal ini menunjukkan cara Al-Quran berbicara dengan bahasa yang dipahami oleh masyarakat Arab, tetapi maknanya lebih tinggi daripada yang mereka bayangkan. Dengan demikian, penggunaan istilah zakum dalam Al-Quran memiliki akar budaya sekaligus membawa pesan transendental. Dalam literatur tafsir, terdapat pula penjelasan bahwa pohon zakum memiliki cabang-cabang yang menjalar di seluruh neraka. Hal ini memperkuat gambaran bahwa pohon ini bukanlah pohon biasa, melainkan pohon yang menakutkan dengan buah yang terus-menerus tersedia untuk para penghuni neraka. Beberapa mufasir menekankan bahwa keabadian pohon ini menunjukkan bahwa azab neraka tidak akan pernah berhenti. Pohon ini tidak habis dimakan, dan buahnya selalu ada untuk menjadi makanan penyiksaan. Para ilmuwan Muslim juga menegaskan bahwa penyebutan zakum menjadi bukti kuasa Allah yang tidak terbatas. Bagaimana mungkin ada pohon yang tumbuh di dalam api? Pertanyaan itu sering muncul dari kaum yang ingkar. Akan tetapi, ulama menjelaskan bahwa Allah mampu menjadikan api sebagai tempat tumbuhnya pohon, sebagaimana Ia menjadikan api yang keluar dari pohon hijau ketika manusia menyalakan api dari kayu. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa dari pohon yang hijau, manusia bisa menyalakan api. Maka logis bila Allah mampu menciptakan pohon yang tumbuh di dalam api neraka. Penjelasan ini menunjukkan bahwa kaidah alam yang kita kenal tidak bisa dijadikan ukuran untuk membatasi kuasa Allah. Bagi para ahli tasawuf, pohon zakum juga dipandang sebagai peringatan bagi hati manusia. Setiap kali hati dipenuhi keserakahan, nafsu, dan kemaksiatan, maka hati itu menanam bibit pohon neraka. Jika bibit itu tidak ditebas dengan taubat dan zikir, ia akan tumbuh menjadi pohon zakum yang berbuah penderitaan. Sebaliknya, jika hati ditanami dengan iman, takwa, dan amal syalih, maka yang tumbuh adalah pohon surga yang berbuah kenikmatan. Dengan pandangan ini, zakum tidak hanya dipahami sebagai fenomena akhirat, tetapi juga sebagai cermin batin manusia di dunia. Dalam pandangan sebagian mufasir kontemporer, pohon zakum memiliki makna ganda. Pertama, ia benar-benar ada di akhirat sesuai dengan nas Al-Quran. Kedua, ia bisa dipahami sebagai isyarat terhadap kehidupan dunia yang penuh dengan makanan haram dan kebiasaan buruk. Seseorang yang terbiasa mengonsumsi makanan haram seakan telah memakan buah zakum sejak di dunia, karena makanan haram itu menumbuhkan sifat keras hati dan menjauhkan dari rahmat Allah. Maka peringatan tentang zakum juga berfungsi sebagai ajakan untuk menjaga diri dari makanan yang tidak halal. Ulama hadis juga menegaskan bahwa Rasulullah menggambarkan zakum sebagai makanan yang tidak menyenangkan sedikit pun. Mereka meriwayatkan bahwa ketika ayat tentang zakum dibacakan, wajah Rasulullah menunjukkan keseriusan yang mendalam, seakan memperingatkan umatnya tentang bahaya besar yang menanti. Penjelasan ini menunjukkan bahwa zakum tidak boleh dianggap ringan, tetapi harus dipandang sebagai ancaman yang nyata bagi mereka yang menentang kebenaran. Ilmuwan Muslim yang menekuni ilmu balaghah melihat penyebutan pohon zakum sebagai bentuk retorika Al-Quran yang sangat kuat. Penggambaran buahnya menyerupai kepala setan, menimbulkan efek imajinasi yang mendalam. Dengan memilih kata yang sangat mengerikan, Al-Quran mampu mengguncang perasaan pendengar dan membuatnya merenung tentang betapa dahsyatnya neraka. Dalam ilmu balaghah, ini disebut dengan isti'arah yang berfungsi memperkuat makna. Jadi, pohon zakum bukan sekadar gambaran fisik, tetapi juga perangkat retorik yang membuat ancaman Allah terasa lebih hidup. Kajian lebih lanjut juga dilakukan oleh sebagian ulama yang menekankan bahwa pohon zakum adalah salah satu bukti kontras antara surga dan neraka. Surga dipenuhi pohon yang rindang, buahnya manis, airnya segar, dan teduhnya menenangkan. Neraka sebaliknya memiliki pohon yang tumbuh dari api, buahnya menjijikkan, dan panasnya menyiksa. Kontras ini membuat manusia bisa melihat dengan jelas perbedaan nasib orang beriman dan orang durhaka. Dengan demikian, keberadaan pohon zakum menjadi bagian penting dari gambaran dualitas akhirat dalam Islam. Pembicaraan tentang pohon zakum dalam pandangan para ilmuwan Muslim juga berkaitan erat dengan pemahaman tentang hakikat kehidupan setelah kematian. Mereka menegaskan bahwa setiap rincian yang disebutkan oleh Al-Quran bukanlah sekadar cerita yang menakut-nakuti, melainkan realitas yang akan dihadapi. Oleh karena itu, pohon zakum dianggap sebagai bukti nyata bahwa kehidupan akhirat memiliki struktur tersendiri yang berbeda dari dunia, namun tetap memiliki keseimbangan antara sebab dan akibat. Jika dunia penuh dengan tanaman yang memberi kehidupan,
maka neraka juga memiliki pohon yang justru menjadi sumber penderitaan. Sebagian ahli tafsir mengaitkan pohon zakum dengan konsep keterbalikan hukum alam. Di dunia, buah pohon biasanya manis, segar, dan menyehatkan. Tetapi buah zakum justru panas, pahit, dan membakar. Hal ini menunjukkan bahwa neraka adalah tempat di mana segala sesuatu berubah menjadi kebalikan dari kenikmatan dunia. Api yang biasanya membakar pohon, justru di neraka menjadi tempat tumbuhnya pohon. Buah yang biasanya menyembuhkan lapar, di neraka justru menambah rasa sakit. Dengan demikian, pohon zakum bukan sekadar makanan, melainkan lambang dari kehancuran kenikmatan yang selama ini dikenali manusia. Ulama lain menyoroti aspek keabadian dari pohon zakum. Mereka menjelaskan bahwa jika pohon-pohon dunia akan layu, kering, dan mati, maka pohon neraka ini justru tidak pernah habis. Buahnya selalu ada untuk diberikan kepada penghuni neraka. Dari sini, para ilmuwan muslim memahami bahwa keberadaan zakum menunjukkan kekekalan neraka sebagai tempat hukuman. Tidak ada istilah habis, tidak ada putus, dan tidak ada jeda. Setiap kali penghuni neraka merasa bahwa penderitaan telah mencapai puncak, selalu ada tambahan yang membuat azab itu berulang tanpa akhir. Ada pula yang menafsirkan zakum sebagai bentuk peringatan, agar manusia memahami hubungan antara makanan dan moralitas. Dalam pandangan para ulama, makanan yang dikonsumsi di dunia memiliki pengaruh terhadap jiwa. Orang yang terbiasa dengan makanan haram atau makanan yang diperoleh dengan cara zalim akan merasakan akibatnya kelak di akhirat. Pohon zakum dianggap sebagai simbol paling ekstrim dari makanan buruk, sehingga orang beriman diingatkan untuk sangat berhati-hati dalam memilih makanan di dunia. Dengan demikian, ayat tentang zakum tidak hanya menakutkan, tetapi juga mendidik agar umat Islam menjaga diri dari yang haram. Sebagian ilmuwan muslim juga menyinggung sisi filosofis dari penyebutan buah zakum yang serupa dengan kepala setan. Mereka menafsirkan bahwa gambaran ini bertujuan untuk memperlihatkan puncak keburukan dan kejelekan. Kepala setan menjadi simbol dari segala hal yang hina dan menakutkan, sehingga perbandingan ini dipandang sebagai cara Al-Quran untuk menanamkan rasa takut yang mendalam. Hal ini juga menunjukkan bahwa penderitaan di akhirat tidak hanya berupa rasa sakit fisik, tetapi juga rasa jijik dan ketakutan yang mendalam, yang semuanya menyatu dalam buah zakum. Ulama yang menekuni ilmu kalam menegaskan bahwa zakum harus dipandang dalam kerangka iman kepada perkara gaib. Mereka mengingatkan bahwa terlalu banyak berspekulasi tentang hakikat fisik pohon itu bisa menjebak manusia dalam keraguan. Sebaliknya, tugas seorang muslim adalah mempercayai dengan penuh keyakinan bahwa pohon itu benar-benar ada dan berfungsi sebagaimana Allah kabarkan. Dari sini, tampak bahwa ilmu kalam mengajarkan keseimbangan antara menerima nas dengan keyakinan dan membatasi penggunaan akal agar tidak melampaui batas. Para ahli hadis juga menjelaskan bahwa ancaman tentang pohon zakum selalu dikaitkan dengan kondisi orang kafir dan orang durhaka. Mereka menyebutkan bahwa Rasulullah menegaskan makanan itu akan masuk ke perut mereka dan menghancurkan isi perut, lalu mereka terpaksa meminum air yang mendidih agar dapat menelannya. Hal ini menunjukkan bahwa buah zakum bukan sesuatu yang mereka pilih, tetapi sesuatu yang dipaksakan kepada mereka. Inilah bentuk kehinaan yang ditimpakan Allah, bahwa makanan yang seharusnya menjadi sumber kehidupan berubah menjadi sumber penderitaan. Dalam dunia tasawuf, pohon zakum sering dijadikan simbol tentang hati yang dikuasai hawa nafsu. Ulama sufi menjelaskan bahwa nafsu yang tidak dikendalikan akan tumbuh seperti pohon zakum, berakar kuat di dalam jiwa, bercabang ke segala arah, dan akhirnya berbuah penderitaan. Dari sudut pandang ini, orang yang hidup dalam kemaksiatan sebenarnya telah merasakan buah zakum di dunia, meskipun belum dalam bentuk fisik. Hatinya gelisah, pikirannya gelap, dan hidupnya penuh kegelisahan. Dengan demikian, pohon zakum menjadi simbol bahwa kehidupan batin manusia bisa dipenuhi cahaya, atau justru dipenuhi kegelapan. Beberapa ulama kontemporer juga membahas perbedaan antara pohon surga dan pohon neraka sebagai bagian dari pola pendidikan Al-Quran. Dengan memberikan gambaran yang jelas tentang pohon surga yang indah dan pohon neraka yang menakutkan, manusia diarahkan untuk membuat pilihan. Mereka yang ingin menikmati buah surga harus menanam amal baik, sedangkan mereka yang menolak kebenaran akan berhadapan dengan buah zakum. Maka keberadaan pohon ini memiliki nilai dakwah yang sangat kuat, karena setiap orang akan berpikir tentang pilihan yang ia buat di dunia. Akhirnya, para ilmuwan muslim sepakat bahwa pembahasan tentang pohon zakum harus membawa manusia kepada sikap takut kepada Allah dan berusaha lebih giat dalam kebaikan.
Meskipun perdebatan ada pada sisi bahasa, tafsir, dan filosofi, tidak ada yang mengingkari bahwa pohon ini adalah bagian dari realitas neraka. Dengan memikirkan tentang betapa mengerikannya buah itu, seorang muslim diharapkan semakin jauh dari maksiat. Dan dengan merenungkan tentang pohon surga yang penuh kenikmatan, seorang muslim semakin giat dalam ibadah. Maka pohon zakum menjadi salah satu ayat kauniyah yang menegaskan keadilan, kekuasaan, dan kasih sayang Allah kepada hambanya, yang diberi peringatan sebelum mereka benar-benar menghadapinya di akhirat. Dalam kajian sastra Arab klasik, penyebutan pohon zakum dalam Al-Quran dipandang sebagai salah satu contoh keindahan retorika yang luar biasa. Al-Quran memilih kata yang keras bunyinya, terdengar tajam, dan menimbulkan rasa ngeri ketika diucapkan. Kata zakum sendiri ketika dilafalkan menghadirkan nuansa getir dan pahit di lidah. Para ahli balaghah menyatakan bahwa pemilihan kata ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari keajaiban bahasa Al-Quran yang mampu menggerakkan imajinasi pendengar hanya dengan mendengar bunyi katanya. Inilah sebabnya orang-orang Quraisy terdiam ketika mendengarnya. Meski sebagian mereka mencoba menertawakan untuk menutupi rasa takut. Di sisi lain, sebagian ilmuwan muslim menekankan bahwa pohon zakum adalah tanda kebesaran Allah dalam menciptakan sesuatu yang di luar kebiasaan. Mereka membandingkannya dengan mukjizat Nabi Ibrahim yang tidak terbakar ketika dilempar ke dalam api. Api yang biasanya membakar justru menjadi dingin atas perintah Allah. Dari perbandingan ini, mereka menyimpulkan bahwa api bukanlah kekuatan mutlak, melainkan tunduk pada kehendak pencipta. Jika api bisa diperintahkan untuk menjadi dingin, maka tidak sulit bagi Allah untuk menciptakan pohon yang hidup di dalamnya. Pemahaman ini semakin memperkuat keyakinan bahwa zakum adalah hakikat, bukan sekadar perumpamaan. Sejumlah ulama yang mendalami hikmah juga melihat keterkaitan antara zakum dan ujian kehidupan manusia. Mereka menjelaskan bahwa dunia adalah tempat untuk memilih makanan ruhani. Jika seseorang memilih untuk menumbuhkan kebaikan, maka buah yang ia panen di akhirat adalah buah surga. Jika ia menanam keburukan, maka hasil yang diperoleh adalah buah neraka. Pohon zakum dengan demikian menjadi gambaran konsekuensi dari pilihan hidup yang salah. Ia tidak hadir tiba-tiba di akhirat, tetapi lahir dari benih keburukan yang disemai sejak di dunia. Dalam pandangan para ulama yang mempelajari ilmu jiwa Islam, gambaran tentang pohon zakum bisa memberikan efek terapi spiritual. Dengan merenungkan betapa mengerikannya makanan penghuni neraka, seseorang akan terdorong untuk lebih bersyukur atas nikmat makanan halal yang diberikan di dunia. Rasa syukur ini membentuk hati yang lembut, sedangkan ketakutan terhadap zakum membentuk hati yang waspada. Kombinasi antara syukur dan takut, inilah yang menjadi dasar bagi tercapainya keseimbangan dalam jiwa seorang muslim. Ada pula ulama yang menafsirkan buah zakum sebagai simbol dari akibat dosa besar. Mereka menghubungkannya dengan ayat yang menyebutkan bahwa orang-orang kafir akan dipaksa memakan buah itu hingga isi perut mereka hancur. Menurut mereka, ini melambangkan bahwa dosa besar bukan hanya merusak lahiriah manusia, tetapi juga menghancurkan batin dan inti kemanusiaannya. Sehingga pohon zakum dipahami sebagai peringatan bahwa dosa tidak berhenti pada satu titik, melainkan menyebar dan menghancurkan seluruh kehidupan. Sebagaimana buah zakum merusak seluruh tubuh ketika ditelan. Sebagian pemikir Islam juga menyinggung bahwa pohon zakum adalah bukti bahwa kehidupan akhirat tidak dapat dipisahkan dari dimensi moral. Jika surga menggambarkan kemenangan moral, maka neraka menggambarkan kehancuran moral. Zakum menjadi salah satu lambang kehancuran moral itu, karena ia adalah makanan yang tidak memberi kekuatan, melainkan mempermalukan pemakannya. Orang yang sombong di dunia, yang merasa mulia dengan makanan mewah, kelak akan dipaksa memakan buah yang busuk. Perubahan status ini menunjukkan keadilan Allah yang membalik kesombongan menjadi kehinaan. Dalam diskursus keilmuan Islam, ada pula pandangan yang mengaitkan pohon zakum dengan konsep tazkiyah, yaitu pensucian jiwa. Ulama menjelaskan bahwa orang yang tidak menyucikan jiwanya akan menuai akibat buruk. Pohon zakum menjadi lambang dari jiwa yang tidak pernah disucikan, penuh dengan noda, dan akhirnya menghasilkan buah yang menjijikkan. Dengan demikian, renungan tentang zakum menjadi motivasi agar manusia segera membersihkan dirinya dengan taubat, amal syalih, dan menjauhi keburukan. Di beberapa karya tafsir sufistik, pohon zakum dipandang sebagai lawan dari pohon kehidupan. Jika di surga terdapat pohon yang menaungi, menyejukkan, dan menghasilkan buah yang menyenangkan, maka di neraka terdapat pohon yang panas, menusuk, dan menghasilkan buah yang menimbulkan rasa sakit. Kontras ini mengingatkan manusia bahwa akhirat adalah tempat yang penuh dengan perbedaan ekstrem.
dan setiap orang akan memilih pohon mana yang akan menaunginya berdasarkan amalnya di dunia. Kajian lain datang dari ulama yang menekankan pada pentingnya keimanan kepada hal gaib. Mereka menjelaskan bahwa pohon zakum adalah salah satu contoh ujian keimanan. Orang yang benar-benar beriman akan menerima berita tentangnya tanpa ragu, sementara orang yang hatinya sakit akan mempertanyakan dan mengejek. Sikap ini persis sebagaimana yang terjadi pada kaum Quraisy ketika mereka mendengar Rasulullah membacakan ayat tentang zakum. Mereka mencemooh dan mengatakan, mustahil ada pohon tumbuh di neraka. Namun, ejekan itu justru menunjukkan kelemahan iman mereka, karena mereka menolak sesuatu yang diberitakan oleh Allah yang Maha Kuasa. Melalui semua penjelasan itu, dapat disimpulkan bahwa pohon zakum dalam pandangan para ilmuwan muslim bukan hanya sekadar kisah yang menakutkan. Ia adalah pengingat tentang kuasa Allah, pelajaran moral tentang akibat dosa, simbol kehinaan bagi orang yang sombong, cermin bagi jiwa yang kotor, sekaligus bukti retorika Al-Quran yang tidak tertandingi. Dengan merenungkan tentang pohon ini, manusia diajak untuk memandang dunia sebagai ladang amal dan akhirat sebagai tempat panen. Jika amal yang ditanam baik, buah yang didapat adalah kenikmatan. Jika amal yang ditanam buruk, buah yang dipetik adalah buah zakum yang membakar. Sebagian ulama memandang pohon zakum dari sisi hubungannya dengan budaya ketakutan dalam pendidikan Islam. Mereka menegaskan bahwa tidak semua pengajaran cukup dengan janji surga, sebab manusia memiliki tabiat yang berbeda. Ada yang lebih tersentuh oleh kabar gembira, tetapi ada pula yang lebih tergerak oleh rasa takut. Karena itu Al-Quran menggunakan dua pendekatan, yaitu kabar gembira tentang kenikmatan surga dan ancaman mengerikan tentang azab neraka. Pohon zakum menjadi salah satu ancaman yang sangat kuat untuk menanamkan rasa gentar, sehingga seorang muslim tidak berani meremehkan dosa sekecil apapun. Dengan begitu, keberadaan zakum memiliki fungsi pedagogis yang penting dalam membentuk kesadaran umat. Dalam karya tafsir tertentu disebutkan bahwa rasa lapar di neraka akan menjadi penderitaan tersendiri. Namun ketika penghuni neraka berusaha mengatasinya, yang mereka dapat hanyalah buah zakum yang lebih memperburuk keadaan. Para mufasir menekankan bahwa ini menggambarkan penderitaan yang berlapis, di mana solusi yang seharusnya meringankan justru menambah siksa. Hal ini berbeda dengan dunia, di mana makanan bisa mengobati rasa lapar. Di neraka, hukum itu dibalik. Dengan cara ini, Al-Quran mengajarkan bahwa segala sesuatu di akhirat tidak bisa dibandingkan dengan dunia, karena ia berjalan dengan aturan yang dikehendaki Allah. Ilmuwan muslim yang mengkaji hubungan antara teks dan imajinasi menekankan bahwa deskripsi tentang buah zakum menyerupai kepala setan, berfungsi mengguncang struktur imajinasi manusia. Gambaran kepala setan bukan hanya simbol keburukan, melainkan juga gambaran sesuatu yang sangat menakutkan dalam budaya masyarakat Arab. Dengan demikian, Al-Quran memanfaatkan simbol yang paling mengerikan untuk menguatkan pesan ancaman. Para penafsir menyebutkan bahwa semakin buruk imajinasi yang lahir dari gambaran itu, semakin besar pula efek peringatan bagi orang yang mendengarnya. Selain itu, sejumlah ulama menjelaskan bahwa pohon zakum tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari sistem azab di neraka. Ada makanan berupa zakum, ada minuman berupa hamim atau air mendidih, ada pula minuman berupa ghasak yang menjijikkan. Semuanya bekerja bersama untuk menciptakan penderitaan yang lengkap. Dengan demikian, zakum tidak hanya menggambarkan satu jenis hukuman, melainkan melengkapi gambaran betapa menyeluruhnya azab neraka. Seseorang tidak dapat menghindar dari rasa lapar, rasa haus, dan rasa sakit karena semuanya hadir dalam bentuk yang menyiksa. Beberapa ahli tafsir juga menyoroti bahwa penolakan kaum kafir Quraisy terhadap pohon zakum sebenarnya mencerminkan kesombongan mereka terhadap wahyu. Mereka lebih percaya pada logika dan kebiasaan yang mereka kenal daripada pada kabar dari Allah. Oleh karena itu, penjelasan tentang zakum menjadi alat untuk membongkar kelemahan logika mereka. Al-Quran mengingatkan bahwa kekuasaan Allah tidak terbatas, sehingga segala sesuatu mungkin terjadi jika Ia berkehendak. Dari sini, para ilmuwan muslim menekankan bahwa iman harus lebih tinggi daripada akal ketika berhadapan dengan perkara gaib. Dalam dimensi lain, pohon zakum juga dipandang sebagai simbol dari kesenangan dunia yang menipu. Sebagaimana buah zakum tampak seperti buah, tetapi rasanya menghancurkan. Begitu pula kesenangan dunia tampak indah, tetapi sering berakhir dengan penyesalan. Para ulama menjadikan perbandingan ini sebagai nasihat agar manusia tidak terlalu tertipu oleh kenikmatan sesaat.
Sebab apa yang tampak nikmat bisa berubah menjadi azab bila tidak dikelola dengan iman dan takwa. Dengan cara ini, zakum menjadi cermin yang menyingkap tabiat dunia yang fana. Dalam tradisi pengajaran Islam di kalangan masyarakat awam, kisah tentang pohon zakum sering dibacakan dalam majelis-majelis sebagai peringatan. Banyak kitab berbahasa lokal yang mengutip tafsir tentang zakum untuk menanamkan rasa takut. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh pohon ini tidak hanya ada dalam kitab tafsir, tetapi juga meresap dalam budaya lisan umat Islam. Generasi demi generasi mengenal nama zakum sebagai sesuatu yang menakutkan, sehingga ia berfungsi sebagai warisan kultural yang menjaga umat dari kelalaian. Sebagian cendekiawan Muslim modern berusaha melihat keterkaitan antara pohon zakum dan konsep tanggung jawab moral. Mereka menjelaskan bahwa setiap amal buruk akan berbuah nyata. Buah itu tidak hanya berupa akibat sosial di dunia, tetapi juga akibat spiritual di akhirat. Maka, zakum bisa dipahami sebagai personifikasi dari segala keburukan yang dihasilkan oleh manusia. Dengan memahami hal ini, orang beriman didorong untuk melihat hubungan langsung antara amal dan akibat, bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Ulama lain menekankan bahwa penjelasan tentang pohon zakum juga menjadi bukti bahwa azab neraka memiliki bentuk yang sangat terperinci. Ia bukan sekadar gambaran kabur tentang penderitaan, melainkan disebutkan secara jelas bentuk, rasa, dan akibatnya. Hal ini membuat manusia bisa membayangkan dengan lebih konkret apa yang menanti bila ia berpaling dari jalan kebenaran. Ketelitian ini memperlihatkan bahwa Al-Quran bukan hanya memberikan ancaman umum, tetapi juga memperlihatkan detail agar manusia benar-benar sadar. Akhirnya, pohon zakum tetap menjadi salah satu simbol paling kuat dalam khazanah tafsir Islam. Ia menyatukan dimensi retorika, dimensi moral, dimensi teologis, dimensi psikologis, dan dimensi budaya. Ia adalah pohon yang mengerikan, tetapi juga penuh makna. Dengan merenungkan tentang pohon ini, seorang muslim dapat memperkuat imannya, menajamkan rasa takutnya, dan memperdalam penghayatannya tentang keadilan dan kuasa Allah.